Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Kurniawan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai heat treatment pada mata kuliah material teknik otomotif. Baik, kita pada materi heat treatment ini nanti akan berfokus pada pembahasan materi flame hardening. Baik, sebelum memasuki materi flame hardening, kita lihat di sini pengertian heat treatment. Heat treatment atau perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kekerasan material dengan proses heat treatment. Nah, apa sih tujuannya? Kita lihat di sini. Tujuan dari heat treatment yaitu yang pertama untuk mempersiapkan material untuk pengolahan berikutnya. Kemudian yang kedua, mempermudah proses machining. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi. Yang keempat, memperbaiki sifat keuletan material dan kekuatan material, di mana dalam hal ini merupakan fungsi dari kandungan karbon yang tergantung atau terkandung dalam material tersebut. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kekerasan dan tegangan tarik atau harness. Harness. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis heat treatment ya. Jenis heat treatment ini yang pertama ada jenis bulk, yang kedua surface. Jenis bulk ini ada proses namanya annealing, normalizing, kemudian ada hardening dan tempering, ada mar tempering dan ada aus tempering. Kemudian di annealing ini ada proses full annealing, ada recrystallization annealing, ada stress relief annealing dan spheroid dissecsion annealing. Kemudian di jenis surface di sini ada thermal dan ada thermal chemical. Nah, di proses thermal chemical ini dan ada proses namanya carburizing, nitriding, dan carbon nitriding. Di proses thermal ada proses flame hardening, ada induction hardening, ada laser hardening, dan electron beam. Nah, yang akan kita bahas di sini kali ini yaitu flame hardening. Baik, langsung saja kita lihat. Flame hardening merupakan suatu proses pengerasan permukaan atau surface treatment. Oke, sebelumnya tadi di sini ada jenis bulk, kemudian ada jenis surface. Jadi bulk ini secara keseluruhan bagian dari material ya, yang dikuatkannya yaitu secara keseluruhan bagiannya. Sedangkan surface di sini hanya bagian permukaannya saja yang dikeraskan melalui proses heat treatment itu. Nah, maka di sini yang akan kita bahas adalah salah satu bagian dari surface heat treatment, yaitu flame hardening merupakan salah satu proses pengerasan permukaan atau surface treatment menggunakan nyala api langsung yang dihasilkan dari gas oksiasetilen yang dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi, kekuatan dan fatigue limit atau baik itu ke air maupun oli atau cairan lainnya. Tebal lapisan yang mengeras tergantung pada kemampuan pengerasan bahan. Karena selama proses pengerjaan tidak ada penambahan unsur-unsur lainnya.
Lanjut, proses ini disebut juga proses pengerasan dalam waktu yang singkat. Baja dengan kandungan karbon yang sesuai tingginya dipanaskan sampai suhu pengerasan dengan busur nyala gas etilen dan seterusnya didinginkan secara cepat untuk memperoleh permukaan yang keras. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Nanti sebelum ke metode, di sini ada tambahan ya, flame hardening. Dasar penyalaan dasar pengerasan nyala adalah sama dengan pengerasan induksi, yaitu pemanasan yang cepat disusul dengan pencelupan permukaan tebal lapisan yang mengeras tergantung pada kemampuan pengerasan bahan. Karena selama proses pengerasan tidak ada penambahan unsur-unsur lainnya, pemanasan ini dilakukan dengan nyala oksiasetilen yang dibiarkan memanasi logam sampai suhu kritis. Pada alat dipasangkan juga aliran pendingin sehingga setelah suhu yang diinginkan tercapai, permukaan langsung disemprot dengan air. Bila dikendalikan dengan baik, bagian-bagian dalam tidak terpengaruh. Tebal lapisan yang keras tergantung pada waktu pemanasan dan suhu nyala. Nah, itulah proses dari flame hardening. Kemudian di sini ada bahan yang dikeraskan di proses hardening ini ya. Flame hardening ya. Apa yang dikeraskan dalam proses hardening, flame hardening ini ialah baja yang dapat dikeraskan yang paling sedikit mengandung 0,3% karbon. Baik bukan paduan ataupun paduan yang rendah. Serta besi tuang perlitis dengan karbon yang sebagian terikat secara kimia. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang digunakan pada proses flame hardening. Kurang lebih ada 4 proses. Yang pertama di sini ada proses pengerasan stasioner. Ini kita lihat videonya. Nah, itu dia proses pengerasan stasioner. Baik api maupun benda yang akan dikeraskan, keduanya berada dalam keadaan diam. Pengerasan ini bersifat setempat. Jadi apinya juga bendanya dalam posisi yang tidak bergerak. Dan yang kedua, metode yang digunakan pada proses flame hardening ini yaitu pengerasan progresif. Mari kita lihat videonya. Nah, itu dia proses pengerasan progresif. Kita lihat di video tadi api bergerak menuju ke benda yang diam. Metode ini berguna untuk mengeraskan bagian yang luas. Contohnya seperti gigi ya, dari roda gigi yang besar. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan pada proses flame hardening ini yaitu proses pengerasan spinning. Proses pengerasan spinning ini kita lihat. Nah, pada proses pengerasan ini api transfer dapat benda rotasi. Metode ini digunakan untuk pengerasan bagian melingkar. Nah, yang terakhir, metode yang keempat yaitu pengerasan gabungan, yaitu proses pengerasan progresif dan spinning. Kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, pada proses pengerasan gabungan itu digunakan proses pengerasan progresif dan api bergerak pada benda yang berputar. Digunakan untuk mengeraskan permukaan dan besar. Itu dia keempat metode yang digunakan pada proses flame hardening. Selanjutnya di sini ada keuntungan. Apa sih keuntungan menggunakan metode flame hardening ini? Yang pertama, keuntungannya yaitu peralatan pengerasan dibawa ke benda kerja.
Hal ini menguntungkan terutama untuk benda kerja dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pengikutsertaan ke dalam jalur produksi. Waktu pengerasan singkat, kedalaman pengerasan juga besar, sehingga mudah diatur. Kemudian yang ketiga, pemakaian bahan bakar yang sedikit. Itu dia keuntungan dari flame hardening. Selain keuntungannya, ada juga kekurangannya. Kekurangan dari flame hardening ini yang pertama, tidak cocok untuk ukuran benda kerja kecil karena bahaya pengerasan serta menyeluruh. Yang kedua, benda kerja harus bebas tegangan sebelum pengerasan dengan pembakar. Yang ketiga, kerugiannya atau kekurangannya, untuk mendapatkan sifat mekanik yang baik diperlukan 2 kali proses panas. Nah, itu dia materi mengenai flame hardening, ya, salah satu proses dari heat treatment, yaitu bagian surface permukaannya saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.